Setelah sebulan, Yang Kai akhirnya berhasil memperbaiki gerbang dunia kedua. Gerbang dunia ini terhubung ke benua surga Guntur. Benua yang sama yang dia dan Yin pernah kunjungi ketika dia merobek ruang sebelumnya. Alasan mengapa butuh waktu begitu lama terutama karena gerbang dunia ini sudah lama menghilang. Meski masih ada beberapa bekas yang tertinggal, masih butuh banyak usaha untuk memperbaikinya. Kali ini, Yang Kai tidak meminta perwujudannya untuk membantunya. Dengan pengalaman ini, tidak akan sulit bagi Yang Kai untuk memperbaiki gerbang dunia lainnya. Namun, dia tidak berniat memperbaiki gerbang dunia lainnya. Alasan utama dia memperbaiki yang ini adalah untuk menjaga Yue Sang. Sekarang dia memiliki rute pelarian ini. Mengapa repot-repot memperbaiki gerbang dunia lainnya? Itu hanya akan menguntungkan ras iblis. Bagaimanapun, dengan keberadaan dua gerbang dunia, itu sudah cukup untuk memastikan bahwa Cloud Shadow tidak akan menghilang. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang perwujudannya, sebagai tuannya. Setelah beristirahat selama setengah hari, Yang Kai kembali ke Cloud Shadow City. Di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah tertentu. Ekspresi kontemplasi muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia tampaknya telah mengambil keputusan dan terbang ke arah itu. Di hutan belantara, Yang Kai melayang di udara dan menutup matanya untuk melihat. Ini adalah tempat di mana gerbang dunia awalnya terhubung ke benua api darah dan juga yang pertama dari 5 gerbang dunia yang telah menghilang dari benua Cloud Shadow. Ketika Yang Kai dan Yin telah menyelidiki gerbang dunia bersama terakhir kali, mereka tidak menemukan apapun di sini. Gerbang dunia lainnya memiliki jejak yang tertinggal. Cukup bagi Yang Kai untuk menentukan lokasi mereka dan merobek ruang terbuka. Alasan dia datang ke sini adalah karena dia memiliki dorongan tiba-tiba. Sekarang dia bisa memperbaiki gerbang dunia yang masih memiliki beberapa jejak yang tertinggal. Dia tidak tahu apakah ada cara untuk memperbaikinya di sini. Jadi dia secara alami ingin mencoba. Jika dia bahkan bisa memperbaiki gerbang dunia di sini, dia akan dapat menemukan benua api darah dan bahkan benua yang hilang dari wilayah iblis. Tentu saja, dia tidak akan begitu baik pada Demon Rache. Bahkan jika masalah ini selesai, dia tidak akan mengumumkannya ke publik. Paling-paling, dia akan diam-diam pergi ke benua yang hilang itu untuk menemukan beberapa manfaat. Selain itu, dia harus waspada agar tidak mengekspos dirinya sendiri di masa depan. Jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk bernegosiasi dengan Demon Rache dan bahkan menukarnya dengan Bright Moon Great Emperor. Untuk ras iblis, kembalinya banyak benua yang hilang mungkin lebih berharga daripada membunuh Kaisar Agung dari batas bintang. Namun, yang mengecewakannya adalah bahwa meskipun dia telah berhasil memperbaiki gerbang dunia 2 kali sebelumnya, dan penguasaan hukum luar angkasa juga semakin dalam selama periode waktu ini, tetapi dia tidak menemukan apapun di sini. Mustahil untuk mendeteksi jejak gerbang dunia. Tak berdaya, Yang Kai menggunakan Divine Sense-nya untuk berkomunikasi dengan perwujudan di dalam dunia kecil yang misterius dan membuka pintu masuk dunianya, menggunakan kekuatannya untuk menyelidiki kekosongan, tetapi tidak berhasil. Sepertinya dia benar-benar tidak punya pilihan lain, tetapi Yang Kai tidak kecewa. Dia datang ke sini karena keinginan dan tidak memiliki banyak harapan. Jadi sekarang dia tidak mendapatkan apa-apa, dia memutuskan untuk kembali. Tepat ketika dia akan pergi, perwujudannya tiba-tiba mengirimkan sebuah pikiran, menyebabkan jantung Yang Kai berdetak kencang saat dia dengan cepat menyelidiki batas kecil yang misterius. Pada saat ini, di sebelah perwujudannya, reruntuhan akhir melompat-lompat. Mata hitamnya menatap pintu masuk dunia seolah-olah bisa melihat dunia luar. Matanya berkilat gembira. Bahkan lidahnya yang besar pun basah kuyup. Ketika dia bersiap untuk datang ke wilayah iblis, Yang Kai telah melakukan perjalanan khusus kembali ke Istana Surga Tinggi dan membawa reruntuhan akhir bersamanya. Namun, dia tidak memperhatikannya selama ini, jadi dia tidak mengira itu akan bertindak begitu aneh. Reruntuhan akhir awalnya adalah binatang Demon Territory yang mengandalkan melahap Demon Rache dan Demonic Ki untuk bertahan hidup. Sekarang ada kelainan seperti itu. Mungkinkah ia telah menemukan sesuatu? Ekspresi Yang Kai sedikit berubah saat dia dengan cepat melepaskannya. Begitu muncul, reruntuhan akhir bergegas ke kejauhan dan menghilang dalam sekejap mata. Beberapa napas kemudian, dia bergegas kembali dari tempat yang jauh. Kegembiraannya tidak pernah berkurang. Seolah-olah dia adalah seorang pengembara yang telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Melampiaskan kegembiraan di hatinya dengan lari gila ini. Ketika Yang Kai melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia pikir itu telah menemukan sesuatu. Tetapi siapa yang tahu bahwa orang ini hanya merasakan aura wilayah iblis. Namun, dia tidak menghentikannya. Meskipun hanya memiliki jejak garis keturunan reruntuhan akhir dan secara teknis bukanlah reruntuhan akhir yang sebenarnya. Dari sudut pandang tertentu, wilayah iblis memang tanah airnya. Setelah membiarkannya bermain-main sebentar,
Reruntuhan akhir menjadi tenang dan kembali ke sisi Yang Kai. Saat berputar di sekitar kakinya, tiba-tiba berhenti dan mengendus udara sebelum membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit. Yang Kai dengan jelas mendengar suara retakan saat lubang hitam muncul di kehampaan di depannya. Tiba-tiba, rahang Yang Kai jatuh saat dia menatap lubang di tanah, lalu menatap reruntuhan akhir. Tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Dia sudah lama melihat melalui berbagai kemampuan unik dari Ruins of End. Meskipun orang ini terlihat kecil dan imut, dia sebenarnya adalah binatang buas yang menakutkan, terutama bagi ras iblis. Dapat dikatakan bahwa dia adalah musuh dari ras iblis dan bahkan bisa menelan master kelas Raja Iblis. Di sisi lain, itu masih agak tidak berdaya bagi Master Realem Kaisar. Kultivasi Feng Ming hanya di alam Kaisar Orde Kedua. Tetapi setelah ditelan olehnya, dia masih bisa melarikan diri. Namun, Yang Kai tidak pernah membayangkan bahwa binatang kecil ini bahkan bisa menggigit bagian dari kekosongan. Di bawah persepsinya, kekosongan yang telah digigitnya jelas telah runtuh. Bahkan dengan kekuatan dunia ini, memperbaikinya tidak akan mudah. Paling tidak, perlu beberapa hari untuk memulihkannya. Itu belum pernah melakukan ini di batas bintang? Mungkinkah karena tempat ini adalah wilayah iblis? Reruntuhan akhir bisa menahan berbagai kekuatan ras iblis. Mungkin juga bisa menahan hukum wilayah iblis. Tapi ini bukan akhir. Dengan beberapa suara retak lagi, lubang di depannya menjadi lebih besar. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk memperbaiki gerbang dunia. Dia akan membuangnya dan membiarkannya mengunyah gerbang dunia beberapa kali lagi. Gigitannya bisa menghancurkan kekuatan hukum, memungkinkannya mempertahankan kekurangannya untuk waktu yang lama, memungkinkannya membentuk gerbang dunia lain. Tepat ketika dia hendak menegur dan mengambilnya kembali, perwujudannya tiba-tiba mengeluarkan tangisan lembut dan dengan cepat menghentikannya. Jangan sentuh itu. Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, ada apa? Perwujudan itu berkata, sepertinya aku merasakan aura dari benua lain. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Yang Kai sangat berubah. Ini adalah gerbang dunia yang menghubungkan benua Cloud Shadow dan benua api darah. Tetapi karena gerbang dunia telah menghilang terlalu lama, tidak ada jejaknya. Bahkan benua api darah telah menghilang dari peta wilayah iblis. Jika perwujudan benar-benar bisa merasakan aura benua lain, itu berarti ada jejak yang tertinggal. Dan benua itu pasti benua api darah. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia dengan cepat memfokuskan indranya. Tetapi dia tidak dapat merasakan aura benua seperti yang dikatakan perwujudan. Tetapi ini tidak mengejutkan. Perwujudan itu sekarang adalah penguasa benua Cloud Shadow. Jadi persepsinya di sini secara alami berkali-kali lebih kuat daripada miliknya. Mendengar pengingat ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Melihat sekeliling, dia mengangkat tangannya dan melepaskan perwujudannya dari dunia kecil yang misterius. Dengan pikiran, perwujudannya segera menggunakan kekuatan master dunia untuk sepenuhnya mengisolasi ratusan kilometer di sekitarnya. Dengan demikian, tidak ada yang bisa memasuki radius 100 kilometer ini. Dan bahkan jika ada semacam rahasia di sini, tidak perlu khawatir akan terungkap. Suara retakan terdengar tanpa henti saat reruntuhan akhir terus menggerogoti kekosongan di depan mereka. Segera, lubang hitam selebar 100 meter muncul di kehampaan. Yang Kai masih tidak memperhatikan apapun, tetapi persepsi perwujudannya menjadi lebih jelas. Aura benua lain samar-samar datang darinya, membentuk dampak halus di benua ini. Dia benar-benar menemukan benua api darah. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya. Dalam benaknya, dia mengingat beberapa informasi yang telah dia baca dan beberapa penjelasan yang dia terima. Gerbang dunia terakhir di benua api darah telah menghilang 1000 tahun yang lalu. Tetapi sebelum menghilang, semua raja iblis di benua itu telah pergi. Bahkan beberapa komandan kepala iblis dan komandan iblis telah meninggalkan benua api darah. Dapat dikatakan bahwa benua api darah saat ini bahkan tidak memiliki satupun Master Realem Raja Iblis. Jadi Yang Kai tidak khawatir menghadapi bahaya apapun jika dia benar-benar pergi ke benua api darah. Namun, ada begitu banyak orang di benua ini sehingga bahkan jika Raja Iblis dan sejumlah besar komandan kepala iblis dan komandan iblis telah mundur terlebih dahulu, masih akan ada banyak orang yang selamat dari ras iblis. Dia tidak tahu bagaimana mereka hidup selama 1000 tahun terakhir. Apakah hilangnya gerbang dunia dan penyegelan benua akan berdampak pada mereka? Selain itu, ada juga penyimpanan seluruh benua. Master ras iblis dapat mundur terlebih dahulu. Tetapi sumber daya di benua itu tidak dapat diambil. Menemukan benua api darah setara dengan Yang Kai memiliki semua sumber daya di seluruh benua. Sumber daya ras iblis tidak berguna baginya. Tetapi perwujudannya tidak menolak siapapun. Terutama sekarang perwujudannya telah menjadi penguasa Cloud Shadow. Di bawah pengaruh Cloud Shadow Origin, tubuhnya yang besar dipenuhi dengan demonic ki.
membuatnya terlihat seperti Demon Rache sejati. Dia bahkan bisa dengan tenang menduduki benua api darah, meminjam kekuatan seluruh benua untuk membangkitkan wilayah iblis dan mengalihkan perhatian wilayah iblis. Jika dia bisa menemukan benua api darah, itu berarti dia bisa menemukan lebih banyak benua. Pada saat itu, dia akan mampu mengendalikan kekuatan puluhan benua, dan mungkin bahkan Demon Sein bisa ditantang. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Yang Kai. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan aura yang bukan milik benua Cloud Shadow ini dari lubang hitam di kehampaan. Seperti yang dikatakan perwujudannya, ini adalah aura benua lain, dan saat ini bocor melalui kehampaan. Karena bahkan dia bisa merasakannya, itu berarti penghalang antara dua benua menjadi sangat tipis. Selama dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, dia akan bisa mematahkannya. Faktanya, setelah reruntuhan akhir menggigit beberapa kali lagi, kekuatan hisap besar tiba-tiba muncul di kekosongan di depan mereka. Seolah-olah penghalang tak terlihat telah ditembus dan aura dunia kecil yang kuat bergegas ke arah mereka. Titik. Reruntuhan akhir secara tidak sengaja tersedot. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Yang Kai dan perwujudannya saling melirik sebelum secara bersamaan melangkah masuk dan menghilang. Pemandangan di depan mata Yang Kai berubah. Dan pada saat dia sadar kembali, dia sudah berada di dunia lain. Melihat sekeliling, Yang Kai tidak bisa menahan cemberut. Ini memang benua lain. Benua api darah yang bersebelahan dengan Cloud Shadow. Tapi pemandangan di sini agak berbeda dari yang dia bayangkan. Seluruh dunia ini memberikan perasaan yang mematikan dan suram, tanpa sedikit pun kehidupan. Tempat yang bisa dia lihat adalah tandus. Tidak hanya tidak ada tanda-tanda makhluk hidup, bahkan tidak ada tanaman. Tanah ditutupi pasir kuning, dan angin kencang bertiup, mengaduk badai debu dan pasir. Dari apa yang bisa dia lihat, ada lebih dari 100 tornado yang menghancurkan bumi yang mendatangkan malapetaka, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Lingkungan benua api darah ini sangat keras. Meskipun Yang Kai tahu bahwa lingkungan masing-masing benua wilayah iblis berbeda, secara umum, sebagian besar benua memiliki kondisi yang menyenangkan dan cocok untuk bertahan hidup. Tetapi jika benua api darah dipenuhi dengan kondisi seperti itu, kemungkinan besar Demon Rache di sini tidak akan bisa bertahan. Perwujudan jelas melihat ini dan bertukar pandang dengannya. Keduanya agak bingung. Tidak tahu apakah benua api darah ini lahir dengan cara ini atau jika semacam perubahan telah terjadi. Namun, karena dia datang ke sini, dia secara alami harus menyelidiki. Mengambil reruntuhan akhir, Yang Kai meletakkannya di bahunya dan terbang ke depan bersama dengan perwujudannya. Meskipun momentum tornado sangat mencengangkan, itu tidak banyak mempengaruhi mereka. Tidak lama kemudian, reruntuhan besar tiba-tiba muncul di depannya, meliputi area seluas sekitar 1000 km. Dari kejauhan, itu tampak seperti garis besar kota. Tetapi ketika dia mendekat, Yang Kai menemukan bahwa kota ini telah menjadi tandus. Seluruh kota tertutup pasir kuning, dan tidak ada satu orang pun yang hidup di kota besar ini. Menyapu Divine Sense-nya, Yang Kai mengerutkan kening dan sosoknya berkedip ketika dia tiba di tempat tertentu. Mengulurkan tangannya, dia memanggil sesuatu dari tanah. Ini adalah mayat ras iblis, dan tidak diketahui dari ras mana asalnya. Tetapi dari kelihatannya, itu adalah mayat wanita yang telah meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Meskipun tidak ada luka luar, sepertinya ia telah mengalami banyak siksaan sebelum meninggal. Semua vitalitasnya telah habis dimakan, seperti kematian Lai Kuang. Itu telah menjadi mayat kering yang telah disembunyikan di bawah pasir kuning selama bertahun-tahun sebelum benar-benar diawetkan. Sekarang setelah melihat angin, itu langsung menjadi debu, bahkan tulangnya hancur. Di sisi lain, perwujudan juga telah mengumpulkan sejumlah mayat dari tanah, seperti mayat ras iblis perempuan. Semuanya layu, dan tidak diketahui siapa yang menelan vitalitas mereka. Tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Semua ras iblis di kota ini mungkin telah mati seperti ini. Terlebih lagi, karena tempat ini awalnya memiliki kota, itu berarti lingkungan di sini tidak terlalu buruk. Kalau tidak, bagaimana ras iblis bisa bertahan di sini? Pasir kuning dan tornado seharusnya muncul kemudian. Apakah Demon Rache juga mengolah sesuatu yang mirip dengan Heaven's Devourer Battle Law? Yang Kai sedikit mengernyit. Jika tidak, akan sulit untuk menjelaskan situasi di sini. Tetapi ada apa dengan lingkungan di sini? Untuk sementara waktu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia hanya bisa melanjutkan dengan perwujudannya untuk menyelidiki. Setelah seharian mencari, pemandangan di depan mereka tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, mereka telah menemukan reruntuhan beberapa kota. Beberapa besar dan beberapa kecil. Tetapi tanpa kecuali, semuanya seperti yang mereka temukan pertama kali.
Semua mayat ras iblis telah direduksi menjadi mayat kering. Yang Kai sudah merasa ada yang salah. Jika benar-benar ada ras iblis yang mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga, mustahil bagi mereka untuk mencapai prestasi seperti itu. Sebelum gerbang dunia terakhir di benua api darah menghilang, Raja Iblis sudah dievakuasi terlebih dahulu. Dan orang terkuat yang tertinggal hanyalah Komandan Kepala Iblis. Jadi bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk membantai seluruh kota? Jika dia ingin melakukan ini, dia setidaknya akan menjadi Raja Iblis tingkat tinggi. Tapi bagaimana mungkin Raja Iblis tingkat tinggi tetap di sini? Saat dia sedang melamun, dia tiba-tiba mendengar perwujudannya berteriak, "Hati-hati!" Yang Kai bangun dan melihat ke atas. Matanya tidak bisa membantu menyipit ketika dia melihat bahwa kekosongan di depannya telah terputus. Void guli besar terbentang di depannya, dipenuhi gelombang energi yang menghancurkan dunia. 100 kilometer jauhnya dari sisi lain jurang, bayangan benua lain bisa terlihat. Dia dan perwujudannya benar-benar lari ke tepi benua api darah. Tapi itu tidak benar, benua api darah tidak kecil. Bagaimana bisa begitu kecil? Dia dan perwujudannya baru berada di sini selama sehari. Jadi bagaimana mereka bisa terbang ke tepi? Melihat benua di depannya, tampaknya terhubung ke benua tempat dia berada. Yang Kai tiba-tiba mengerti, api darah telah runtuh. Benua di depannya jelas merupakan fragmen dari benua api darah, sama seperti yang ada di bawah kakinya. Tetapi kekuatan macam apa yang dapat menyebabkan sebuah benua runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya? Namun, memikirkan bagaimana seluruh wilayah iblis berada dalam situasi seperti itu, masuk akal. Secara relatif, situasi benua api darah saat ini adalah versi mini dari wilayah iblis. Tetapi tidak ada kehidupan di sini. Mungkinkah karena gerbang dunia terakhir telah menghilang, membiarkan api darah terpisah dari seluruh wilayah iblis? Ini juga mungkin, jika ini benar-benar terjadi, itu akan menjelaskan lingkungan yang keras dari benua api darah. Jika wilayah iblis dibandingkan dengan seseorang, maka setiap benua di wilayah iblis adalah tubuh orang ini. Karena semua gerbang dunia telah menghilang, benua api darah telah dipisahkan dari peta wilayah iblis, menyebabkan seluruh benua runtuh dan berkembang menjadi keadaan saat ini. Jika tangan seseorang dipotong, tangan ini juga akan layu dan membusuk. Ini adalah contoh terbaik dari benua api darah saat ini. Memikirkan hal ini, Yang Kai terkejut. Jika tebakan ini benar, maka masa depan wilayah iblis akan mengkhawatirkan. Seseorang tanpa tangan dapat bertahan hidup, atau bahkan tanpa 4 anggota badan. Tetapi bagaimana jika 5 jeroan dan 6 perut mereka menghilang? Masing-masing benua yang hilang ini setara dengan organ wilayah iblis. Setelah sejumlah besar dari mereka menghilang, kemungkinan besar akan mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh wilayah iblis. Mungkinkah invasi ras iblis ke batas bintang terkait dengan ini? Dengan hilangnya wilayah iblis, ras iblis tidak lagi memiliki tempat untuk berdiri. Jadi mereka secara alami harus mencari tempat tinggal baru, dan batas bintang adalah tujuan mereka. Berpikir begitu, wajah Yang Kai menjadi pucat. Jika tebakannya benar, maka invasi wilayah iblis tidak sesederhana hanya invasi, tetapi situasi di mana mereka akan bertarung sampai mati dengan batas bintang. Jumlah makhluk hidup yang dapat ditampung Star Boundary juga terbatas, dan dengan jumlah besar Demon Rache, seluruh Star Boundary bahkan mungkin tidak dapat menampung mereka, apalagi meninggalkan pijakan untuk mereka. Tidak heran para Saint Iblis dengan mudah menyetujui proposal Kaisar Agung pada waktu itu untuk mencegah semua Kaisar Agung ikut campur dalam perang antara dua dunia. Pertama, mereka takut bahwa terlalu banyak kekuatan akan menghancurkan stabilitas batas bintang. Dan kedua, mereka mungkin mencoba menggunakan kesempatan ini untuk melemahkan populasi ras iblis. Saat pikiran ini melintas di benaknya, ekspresi Yang Kai juga berubah. Namun, perwujudannya tidak tinggal diam. Itu sudah membawanya melalui Void Guli dan tiba di fragmen benua lain. Baru saat itulah Yang Kai menarik pikirannya. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini sekarang. Bahkan jika dia benar, lalu apa? Dia masih tidak bisa menghentikan invasi ke wilayah iblis. Jadi rencananya saat ini adalah pertama-tama memahami situasi di benua api darah. Awalnya, dia berharap bahwa benua api darah akan memberinya beberapa manfaat. Tetapi sekarang tampaknya setelah meninggalkan wilayah-wilayah iblis, benua ini telah layu dan membusuk. Jadi mungkin tidak ada manfaat yang bisa dia dapatkan. Setelah 1 hari penyelidikan, situasinya persis sama seperti sebelumnya. Fragmen benua ini juga dipenuhi dengan keheningan yang mati. Yang Kai tenggelam dalam pikirannya. Tetapi perwujudannya tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Menatap Yang Kai, itu dengan lembut meludahkan 3 kata. Gua iblis segudang. Yang Kai tertegun sejenak sebelum matanya tiba-tiba menyala. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa kata-kata perwujudan itu masuk akal.
Jika bukan karena penemuannya di Myriad Demon Cave, Yang Kai tidak akan memikirkan level ini. Namun, karena dia telah menemukan beberapa rahasia di Myriad Demon Cave, ditambah dengan mayat yang menyedihkan, Yang Kai merasa bahwa penyebab utama di balik kematian Demon Rache di sini kemungkinan adalah Myriad Demon Cave dan bukan Master Demon Rache yang telah mengolah sesuatu seperti hukum pertempuran pemakan surga. Gua iblis segudang terus-menerus melahap esensi ras iblis di benua itu. Tetapi kecepatan melahapnya sangat lambat dan tidak akan memengaruhi ras iblis apapun. Jadi tidak ada yang menyadarinya. Tetapi bagaimana jika itu meletus dengan kekuatan yang sangat kuat? Tanda tanya. Ini setara dengan menggunakan hukum pertempuran pemakan surga pada semua makhluk hidup di benua itu. Konsekuensi dari ini sangat mengerikan. Dan itu sejalan dengan kematian ras iblis di sini. Mencari, Yang Kai meludahkan satu kata dan segera mulai mencari gua iblis segudang dari benua api darah. Jika mereka bisa menemukan sesuatu di Myriad Demon Cave, itu berarti tebakan mereka benar. Namun, sekarang benua api darah telah menjadi puing-puing, Yang Kai bahkan tidak tahu di mana gua iblis segudang berada. Bahkan jika dia melakukannya, dia harus mencarinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan meminta Lauke dan yang lainnya untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang benua api darah. Dengan bantuan beberapa informasi, itu akan lebih baik daripada situasi saat ini. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa gua iblis segudang benua api darah tidak dihancurkan oleh pergolakan besar di sini. Setelah mencari melalui fragmen selama 3 hari, Yang Kai akhirnya menemukan gua iblis segudang di fragmen benua. Ini semua berkat indera penciuman dan kepekaan Ruin of End yang tajam terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Demon Rache. Jika bukan karena pengingatnya, Yang Kai tidak akan dapat menemukan gua iblis segudang yang telah terkubur lebih dari 10 meter di bawah tanah. Merapalkan mantra, Yang Kai membuka tanah dan segera melihat pintu masuk gua. Namun, pintu masuk gua ini juga tertutup oleh pasir kuning. Jadi Yang Kai butuh waktu untuk membersihkan jalan dan masuk. Setelah beberapa putaran, tidak ada lagi rintangan. Gua iblis segudang di sini mirip dengan Cloud Shadow. Jadi meskipun di dalamnya redup, itu tidak dapat mempengaruhi Yang Kai. Setelah berjalan sebentar, Yang Kai menemukan sesuatu yang tampak seperti tumor di dinding gua. Itu bukan daging atau batu, seperti buah. Benda di dalam tumor itu secara alami adalah Myriad Demon Pill. Yang Kai yakin akan hal ini. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa dinding gua di depannya dipenuhi dengan tumor semacam ini yang melahirkan Myriad Demon Pill. Setidaknya ada beberapa lusin dari mereka. Mengapa ada begitu banyak? Meskipun gua iblis segudang di sisi Cloud Shadow juga berada dalam kondisi yang sama, jelas jumlahnya jauh lebih sedikit. Semuanya dipisahkan oleh jarak tertentu, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi begitu padat. Sebelum Yang Kai dapat mengetahui apa yang terjadi, reruntuhan akhir yang telah merangkak di bahunya bergegas dengan penuh semangat dan melemparkan dirinya ke dinding gua. Dengan jentikan lidahnya, setengah dari tumor menghilang. Dengan tegukan keras, benjolan besar muncul di tenggorokannya dan berguling ke perutnya. Lidah besar berguling lagi dan tumor yang tersisa menghilang. Wajah Yang Kai menjadi gelap. Dia telah berharap untuk mendapatkan lebih banyak pil iblis segudang untuk perwujudannya sehingga bisa mencapai alam Half Saint sesegera mungkin dan menjadi penolongnya yang paling kuat. Tetapi siapa yang mengira bahwa reruntuhan akhir akan memiliki rasa seperti itu? Reruntuhan akhir suka menelan ras iblis. Dan pil iblis segudang ini dibentuk dari esensi ki iblis. Jadi tentu saja itu disukai olehnya. Puluhan pil iblis segudang hilang begitu saja. Hati Yang Kai sakit saat dia dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih makhluk jahat ini. Mengabaikan tangisan dan protesnya, dia langsung melemparkannya ke dunia kecil yang misterius. Memutar kepalanya untuk melihat dinding gua yang tandus, wajah Yang Kai berkedut hebat. Dalam hatinya, dia hanya berharap akan ada lebih banyak pil iblis segudang di gua iblis segudang ini, daripada semua pil iblis segudang di luar. Menenangkan pikirannya, Yang Kai berjalan lebih dalam ke dalam gua, dan setelah beberapa saat, dia tersenyum lagi. Benar saja, ada lebih banyak pil iblis segudang di sini, seperti yang dia lihat sebelumnya. Mereka padat bersama dan ada beberapa lusin dari mereka. Dengan pengalaman sebelumnya mengumpulkan Myriad Demon Pill, Yang Kai mengulurkan tangan dan menyentuh tumor, langsung menyebabkannya mekar seperti bunga yang mekar. Pil iblis segudang yang bulat jatuh dan dengan cepat ditangkap olehnya. Tepat ketika dia akan memasukkannya ke dalam space ringnya, Yang Kai tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan dengan hati-hati memeriksa Myriad Demon Pill di tangannya. Setelah beberapa saat, alisnya yang tebal terangkat dan dia menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia menemukan bahwa Myriad Demon Pills di sini sedikit lebih besar dari yang dia dapatkan sebelumnya, dan kualitasnya tampaknya lebih baik. Karena dia tidak bisa mengetahuinya,
Yang Kai tidak berniat untuk menyelidikinya. Bagaimanapun, semakin baik Myriad Demon Pill, semakin berguna untuk perwujudannya. Sepanjang jalan, Yang Kai bisa dikatakan dengan senang hati memanen Myriad Demon Cave. Adegan di dalam berada di luar imajinasinya. Dan setiap 10 meter atau lebih, dia akan dapat menemukan sejumlah besar pil iblis segudang. Setidaknya ada 20 atau 30 dari mereka di satu tempat, dan paling banyak 40 atau 50 dari mereka. Jumlah pil yang dikumpulkan Cloud Shadow terakhir kali tidak ada bandingannya. Setelah lebih dari 1 jam, Yang Kai akhirnya tiba di bagian terdalam dari Myriad Demon Cave. Dia telah mencapai ujung jalan, dan tidak ada jalan ke depan. Semua pil iblis segudang yang dia lewati telah dikumpulkan. Pada akhirnya, dia mengeluarkan cincin luar angkasa dan menghitung jumlah pil iblis segudang yang dia dapatkan. Ada lebih dari 1.400 dari mereka. Jika dia menghitung yang dimakan reruntuhan akhir pada awalnya, jumlah total pil iblis segudang yang dia dapatkan di gua iblis segudang ini adalah sekitar 1.500. Nomor ini mengejutkan Yang Kai. Meskipun dia sudah mengharapkan ini sejak awal, begitu banyak pil iblis segudang masih mengejutkannya. Menurut perhitungan normal, benua api darah telah menghilang selama sekitar 1.000 tahun. Dan bahkan jika itu bisa menghasilkan pil iblis segudang setiap 100 tahun, itu hanya akan menghasilkan 10 batch setiap 1.000 tahun. Setiap batch akan menghasilkan beberapa lusin pil, dan 10 batch akan menghasilkan beberapa ratus pil, apalagi 1.500 pil. Namun, Yang Kai tahu bahwa pil iblis segudang di sini tidak diproduksi dalam keadaan normal, melainkan karena api darah telah mengalami semacam mutasi. Gua iblis segudang di sini tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang kuat, menelan semua makhluk hidup di seluruh benua untuk menghasilkan buah ini. Tentu saja, jika esensi ras iblis di seluruh api darah diubah menjadi pil iblis segudang, itu pasti akan jauh lebih dari 1.500. Bahkan 15.000 atau lebih, akan sulit untuk diukur. Tetapi benua ini awalnya adalah bagian yang layu dari wilayah iblis. Jadi sepertinya gua iblis segudang tidak akan bisa beroperasi secara normal. Untuk dapat menghasilkan 1.500 pil yang sangat baik sudah merupakan keberuntungan. Meminta lebih banyak terlalu serakah. Pada saat Yang Kai berjalan keluar dari Myriad Demon Cave, perwujudannya masih belum terlihat, tetapi dia tidak perlu mencarinya. Ada hubungan halus di antara mereka. Jadi jika dia tidak dapat menemukan Myriad Demon Cave, itu pasti akan mencarinya. Di sisi lain, benua di bawah kakinya. Yang Kai merenung lama sebelum akhirnya mengambil keputusan. Mengangkat tangannya. Dia memanggil manik batas misterius dan membentuk serangkaian segel tangan. Manik batas misterius meledak menjadi awan asap dan berubah menjadi makhluk raksasa yang menutupi langit, seperti ikan gemuk. Namun, itu hanya memiliki garis besar ikan dan tidak ada fitur wajah. Sebaliknya, ia memiliki mulut berdarah yang bisa menelan langit dan menelan bumi. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit benua di bawah kakinya, menyebabkan sebagian besar menghilang. Ketika Yang Kai kembali ke Starfield bertahun-tahun yang lalu, manik batas misterius telah mengalami semacam mutasi, memungkinkannya untuk berubah menjadi entitas besar yang dapat menelan sebuah planet. 3 bintang kultivasi dari Great Desolate Starfield telah ditelan olehnya, menyebabkan ruang di dalam manik batas misterius menjadi sangat luas. Sejauh ini, 3 bintang budidaya telah mampu bertahan di dunia kecil yang misterius. Karena benua api darah tidak lagi memiliki makhluk hidup dan telah direduksi menjadi fragmen, itu sempurna untuk ditelan manik batas misterius. Lagi pula, masih ada sisa-sisa hukum dunia domain iblis di sini. Jadi itu masih sangat berguna untuk menyempurnakan ruang di dalam manik batas misterius. Karena benua api darah tidak bisa lagi kembali ke wilayah iblis, wajar saja jika dia tidak bisa menyia-nyiakan sumber daya yang begitu besar. Saat digigit, pecahan benua di bawah kakinya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Dan tempat di mana mereka menghilang adalah kehampaan yang dipenuhi dengan kekacauan dan kehampaan yang tak berujung. Hanya dalam beberapa hari, fragmen ini telah sepenuhnya ditelan oleh dunia kecil misterius yang kecil, tidak meninggalkan apapun. Di bawah kendali Yang Kai, itu terus bergerak menuju fragmen benua lain. Perwujudan akhirnya datang dan sepertinya juga memperhatikan keributan di sini. Itu hanya melirik Gun-Gun sejenak sebelum menerima cincin luar angkasa yang Kai lempar. Setelah memindainya dengan Divine Sense-nya, dia berseru, "Begitu banyak?" Itu jelas dikejutkan oleh sejumlah besar pil iblis segudang. Menurut perkiraan Yang Kai sebelumnya, 3.000 pil iblis segudang sudah cukup untuk memungkinkan perwujudannya benar-benar menerobos ke alam Halfsein. Tujuan ini sekarang lebih dari setengah selesai. Jika dia dapat menemukan tempat lain yang mirip dengan benua api darah, dia akan dapat mengumpulkan semua sumber daya budidaya yang dibutuhkan perwujudannya sebelum alam setengah Sein.
Wilayah iblis telah kehilangan banyak benua selama bertahun-tahun, dan api darah hanyalah salah satunya. Sekarang setelah mereka mendapat bantuan dari Ruins of End, mudah untuk menemukan benua lain yang hilang. Yang Kai sudah memutuskan bahwa setelah masalah ini diselesaikan, dia akan mencari benua lain yang hilang dan mengumpulkan pil iblis segudang. Setelah avatarnya menjadi Half Saint, akan lebih mudah baginya untuk bergerak di Demon Territory. Apakah ini kesempatannya? Sebelum dia datang ke sini, Kaisar Agung Tiansu telah memberitahunya bahwa di wilayah iblis ini, dia memiliki kesempatan kebetulan dan kesengsaraan. Yang Kai percaya pada kata-kata Kaisar Agung Tiansu. Karena dia disebut Kaisar Agung Tiansu, dia secara alami memiliki alasannya sendiri. Tetapi jika kesempatan ini adalah ini, kesengsaraan macam apa itu? Mungkinkah niatnya telah terungkap dan dia berselisih dengan Yuru Meng? Di wilayah iblis, menjadi musuh dengan Saint Iblis benar-benar bencana besar. Menelan fragmen benua api darah akan memakan waktu, jadi Yang Kai saja sudah cukup. Perwujudannya telah kembali ke dunia kecil misterius untuk memperbaiki pil iblis segudang. Pil iblis segudang yang dia dapatkan dari Cloud Shadow terakhir kali telah sepenuhnya dilahap olehnya. Kali ini, dia telah memperoleh lebih dari 1.400 pil dari Blood Flame Continent. Bahkan dengan hukum pertempuran pelahap surga perwujudan, akan membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk sepenuhnya menyempurnakannya. Meskipun hukum pertempuran pemakan surga sangat kuat, itu tidak maha kuasa. Selalu ada batas berapa banyak yang bisa ditahannya. Jika seseorang menelan terlalu banyak pil iblis segudang sekaligus, itu akan membutuhkan waktu untuk mencernanya, memungkinkannya untuk menampilkan potensi penuhnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari telah berlalu, dan Gun-Gun akhirnya melahap semua benua api darah. Tidak hanya ruang di dalam manik batas misterius berkembang pesat, tetapi ada juga beberapa hukum dunia wilayah iblis. Terowongan yang dia masuki sebelumnya telah menghilang, mungkin karena diasimilasi oleh hukum dunia Cloud Shadow. Untungnya, ada reruntuhan akhir, jadi Yang Kai dapat melepaskannya dan membiarkannya menemukan jalan melalui kekosongan sebelum kembali ke Cloud Shadow. Setelah menentukan arah, dia terbang menuju Shadow Cloud City. Memasuki kota dan memasuki istana, semua penjaga di sekitarnya membungkuk hormat. Begitu dia menjabat, dia telah membunuh Lai Kuang dengan kecepatan kilat. Bahkan sekarang, mayat kering Lai Kuang masih tergantung di puncak rumahnya, dan tidak ada yang berani meletakkannya. Setelah itu, dia memimpin Demon Rache di sini untuk bertarung melawan Blue Plains, mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah, membunuh 6 Raja Iblis tingkat tinggi dari Blue Plains, sepenuhnya menaklukkan Blue Plains, memperbaiki gerbang dunia sendiri, menjaga stabilitas gerbang dunia, dan memastikan bahwa benua Cloud Shadow tetap utuh. Segala sesuatu yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir telah mengejutkan semua orang. Meskipun Demon Rache dari City Palace tidak berpartisipasi secara pribadi, mereka semua telah mendengarnya. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak menghormati? Untuk ras iblis, memiliki atasan yang kuat dan kuat adalah suatu kehormatan besar. Karena dia tidak melihat Lao Ke dan yang lainnya, dan tidak tahu apa yang mereka sibukkan, Yang Kai tidak berencana mencari mereka. Memanggil Xiao Wu, dia menginstruksikannya untuk menyiapkan air hangat saat dia mandi dan berganti pakaian. Beberapa hari terakhir ini, dia terus bergerak dan menjadi sangat lelah. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk memikirkan rencana selanjutnya. Sesaat kemudian, di sebuah kolam besar, suhu airnya sedang dan kolam itu dipenuhi dengan kelopak bunga, mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Yang Kai bersandar di dinding kolam dan membenamkan dirinya ke dalam air. Dengan satu tangan bertumpu di tepi kolam, dia dengan santai mengeluarkan batu giok dari samping dan memeriksanya. Slip giok ini semuanya telah diberikan kepadanya oleh Xiao Wu barusan. Dan dikatakan bahwa mata-mata dari 2 benua telah mengumpulkan semua informasi yang mereka kumpulkan baru-baru ini. Namun, karena Yang Kai tidak ada di sini, mereka hanya bisa disimpan sementara olehnya. Yang Kai telah mengirim pengintai itu, tetapi dia tidak dapat menentukan informasi seperti apa yang akan mereka tanyakan. Dia hanya memerintahkan mereka untuk melaporkan semua detail besar dan kecil kepadanya. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut Kaisar Agung Bulan Cerah, jadi dia tidak berani menganggapnya enteng. Dia hanya berharap menemukan beberapa petunjuk dari pertanyaan ini untuk melihat apakah ada jejak keberadaan Kaisar Agung Bulan Cerah. Sebagian besar informasi slip giok adalah hal-hal sepele yang Yang Kai tidak bisa ganggu untuk diperhatikan. Namun, melalui informasi yang dikumpulkan dari slip batu giok ini, Yang Kai memperoleh pemahaman tentang perselisihan internal ras iblis. Ras iblis tidak pernah menjadi ras yang damai. Meskipun masih ada perang besar antara mereka dan batas bintang, situasi internal tidak harmonis. Sebaliknya, api perang terus berkobar. Hari ini,
Raja Iblis dari benua ini dan Raja Iblis dari benua itu berselisih. Kedua belah pihak telah mengumpulkan banyak orang untuk saling menyerang. Dan besok, Raja Iblis dari benua itu akan mencari bantuan untuk membalas dendam. Singkatnya, beberapa tempat berada dalam kekacauan. Ini semakin meyakinkan Yang Kai bahwa ada terlalu banyak orang di pihak ras iblis. Dan bahwa Saint Iblis bermaksud menggunakan segala macam metode untuk mengurangi jumlah mereka. Kalau tidak, yang perlu dia lakukan hanyalah melemparkan mereka semua ke medan perang dua dunia. Hanya informasi yang terungkap di salah satu slip batu giok yang menarik perhatiannya. Informasi yang dicatat dalam slip batu giok ini adalah tentang tempat yang disebut benua surga abadi, benua Zoutian. Benua ini awalnya memiliki 6 gerbang dunia yang mengarah ke 6 benua yang berbeda. Tetapi lebih dari setahun yang lalu, 4 gerbang dunia tiba-tiba menghilang. Tidak hanya itu, 2 gerbang dunia yang tersisa dijaga ketat dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Sekilas, sepertinya tidak ada yang istimewa dari informasi ini. Selama hampir 10.000 tahun, hilangnya gerbang dunia di benua telah menjadi kejadian biasa, dan banyak benua telah menghilang dari peta wilayah iblis. Di mata mereka yang tidak mengetahui kebenaran, benua surga abadi tidak diragukan lagi akan menemui akhir dari benua yang hilang itu. Namun, mata Yang Kai tiba-tiba menyala. Meskipun waktu yang dicatat dalam informasi ini tidak pasti, itu cocok dengan waktu ketika perang antara dua dunia pecah. Dengan kata lain, Kaisar Agung Bulan Cerah telah jatuh ke wilayah iblis selama waktu itu. Hilangnya 4 gerbang dunia secara tiba-tiba jelas terlalu abnormal. Melihat gerbang dunia yang telah menghilang dari wilayah iblis, semuanya telah menunjukkan beberapa reaksi abnormal sebelum perlahan menghilang. Tetapi 4 gerbang dunia dari benua surga abadi tampaknya telah ditutup secara misterius dalam semalam dan menghilang tanpa jejak. Situasi ini hanya bisa berarti bahwa kekuatan eksternal telah mengganggu keempat gerbang dunia ini dan bahkan menyebabkannya runtuh. Satu-satunya yang memiliki kekuatan sebesar itu adalah Demon Saint. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa Demon Saint pernah bertarung di benua surga abadi. Dan hanya Kaisar Agung yang bisa melawan Demon Saint. Dalam sekejap mata, Yang Kai datang dengan rencana yang komprehensif. Ketika 4 Kaisar Agung telah memasuki alam iblis bersama untuk menyelidiki, mereka telah disergap oleh Saint Iblis. Kaisar Agung Bulan Cerah telah mengorbankan dirinya untuk menunda Saint Iblis, membiarkan darah besi dan yang lainnya melarikan diri kembali ke batas bintang. Setelah itu, mereka bertarung dan mundur sampai ke benua surga abadi. Pada akhirnya, mereka telah bertarung sampai mati dengan Saint Iblis di benua surga abadi, menyebabkan energi mereka menghilang dan menghancurkan gerbang dunia. Jika tebakan ini benar, maka Kaisar Agung Bulan Cerah pasti telah jatuh ke benua surga abadi. Adapun apakah dia hidup atau mati, Yang Kai tidak tahu. Namun, Kaisar Agung Bulan Cerah adalah Kaisar Agung yang telah memperoleh persetujuan dari batas bintang. Jadi jika sesuatu terjadi padanya, batas bintang pasti akan mengalami semacam mutasi. Selain itu, Kaisar Agung Tiansu pernah mengatakan bahwa Kaisar Agung Bulan Cerah masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sehingga Yang Kai merasa bahwa Kaisar Agung Bulan Terang tidak mati, hanya terperangkap. Benua surga abadi, Yang Kai mencengkeram slip batu giok dengan erat. Ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah datang ke wilayah iblis untuk waktu yang lama, dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Jadi dia tidak membuang waktu dan tenaganya. Dia dengan cepat mengeluarkan peta yang telah dia beli sebelumnya untuk diselidiki. Dan ketika dia melihat lokasi benua surga abadi, dia tidak bisa menahan kerutan. Benua surga abadi ini tidak berada di wilayah Yurumeng, yang membuat segalanya menjadi sulit baginya. Jika benua surga abadi berada di wilayah Yurumeng, tidak akan sulit baginya untuk menyelinap ke dalamnya dengan bantuan hukum luar angkasa. Tetapi sekarang setelah benua surga abadi berada di wilayah iblis suci lainnya, segalanya adalah agak sulit. Bagaimanapun, dia adalah manusia. Yurumeng sangat menghargainya sehingga dia bersedia menggunakan teknik rahasia segel hatinya untuk membawanya kembali ke wilayah iblis. Tetapi itu tidak berarti Saint Iblis lainnya berpikiran sama. Jika dia dengan terburu-buru berlari ke wilayah orang lain, jika dia bertemu dengan mereka, mereka hanya akan menghancurkannya sampai mati. Namun, tidak peduli apa, dia benar-benar perlu melakukan perjalanan ke benua surga abadi. Paling tidak, dia perlu mencari tahu apakah Kaisar Agung Bulan Cerah ada di dalam. Jika ya, dia bisa memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Tetapi jika tidak, dia harus terus menyelidiki. Namun, sebelum itu, akan lebih baik untuk membiarkan perwujudannya menerobos ke alam setengah Saint. Pada saat itu, keselamatannya akan terjamin. Saat dia sedang melamun, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Yang Kai mengerutkan kening dan menyingkirkan slip batu giok dan peta dengan sedih. Bertanya-tanya mengapa Xiao Wu begitu bodoh.
Dia dengan jelas memerintahkannya untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Memutar kepalanya ke belakang, dia sedikit terkejut. Orang yang datang bukanlah Xiao Wu, melainkan seorang wanita cantik dengan sosok yang mempesona, wajah menawan, dan bibir merah yang lembut. Wanita ini pastilah iblis salju, dengan rambut perak panjangnya yang menjuntai ke pinggul dan kulitnya seputih salju. Dia mengenakan gaun putih panjang, memberikan aura murni dan suci. Jenis gaun murni dan suci ini membentuk konflik visual yang kuat dengan pesonanya yang mempesona, memberikan perasaan murni dan iblis. Yang Kai tidak bisa tidak meliriknya beberapa kali lagi. Diam-diam bertanya-tanya apakah ada orang seperti itu di istana kota. Mengapa dia tidak melihatnya sebelumnya? Namun, dari posturnya, sepertinya dia hanyalah seorang pelayan yang membawa piring. Di piring ada secangkir anggur darah merah tua dan seikat buah roh seperti anggur. Saat mata mereka bertemu, senyum wanita itu membuat dunia kehilangan warnanya. Hanya senyum indah ini yang membuat hati Yang Kai tenggelam. Untungnya, lotus pemanasan jiwa mengeluarkan aura dingin, menyebabkan dia tiba-tiba bangun. Dalam sekejap, alarm di hatinya berdering dan wajah Yang Kai tenggelam saat dia tiba-tiba menamparkan genangan air. Mengaktifkan kaisar Ki-nya, genangan air berubah menjadi tetesan air kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju iblis salju. Setiap tetes air didukung oleh kaisar Ki Yang Kai dan sangat berat. Mata indah Snow Demon memancarkan sedikit kejutan. Jelas tidak menyangka Yang Kai pulih begitu cepat dan bereaksi begitu cepat dan tegas, langsung menyerangnya. Melihat tetesan air yang tak terhitung jumlahnya mendekatinya, dia tersenyum dan melambaikan tangannya, menyebabkan puluhan ribu tetesan air yang oleh Yang Kai tuangkan kaisar Ki-nya melayang di depannya. Tampaknya membeku di tempatnya. Ketika dia melihat lagi, Yang Kai telah menggunakan lengan bajunya untuk menghalangi penglihatannya dan melayang ke langit. Auranya melonjak saat dia tanpa ampun menyerang dengan telapak tangannya. Wajah Snow Demon dipenuhi dengan kehangatan, tapi tindakan Yang Kai tidak diragukan lagi membuatnya marah, dan dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya yang putih giok untuk menemuinya. Dengan ledakan keras, gelombang kejut menyapu, menyebabkan meja-meja di ruangan itu bergetar dan air kolam berjatuhan. Yang Kai terkejut menemukan bahwa dia telah meremehkan wanita ini, meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Serangan telapak tangan itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima dengan mudah oleh Raja Iblis biasa. Baginya untuk memblokir pukulan ini dengan begitu mudah, dia setidaknya adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Bahkan mungkin seorang setengah Saint. Jika itu sebulan yang lalu, Yang Kai mungkin sedikit takut. Dia belum pernah bisa melawan kekuatan Half Saint sebelumnya. Tapi sekarang setelah perwujudannya menjadi penguasa Cloud Shadow, perwujudannya diberkati oleh surga di benua ini. Bahkan jika pihak lain benar-benar setengah Saint, Yang Kai tidak takut. Jika dia memprovokasi dia dan dia melepaskan perwujudannya, dia bisa menjamin bahwa bahkan ibunya tidak akan bisa mengenalinya. Ketika saatnya tiba, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan menunjukkan betapa kuatnya dia. Ketika dia mendarat, Yang Kai telah memanggil Million Sword dan mengarahkan mereka ke arah Demon Salju. Hidungnya menunjuk ke langit saat dia dengan arogan berteriak, "Siapa pelayan rendahan ini?" Wajah Snow Demon yang awalnya tidak senang tiba-tiba runtuh, dan piring yang dia pegang di tangannya juga sedikit bergetar, jelas sangat marah. Matanya yang indah dengan dingin menatap Yang Kai saat dia dengan ringan bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Sudut mulutnya sedikit melengkung, tampak tersenyum. Tetapi pada kenyataannya tidak ada sedikit pun senyuman. "Kamu seharusnya mendengar apa yang aku katakan. Cepat dan beritahu saya nama kamu sehingga saya dapat menyelamatkan hidup kamu." Yang Kai dengan dingin mendengus sebelum mengeluarkan satu set pakaian dari space ringnya dan dengan santai mengikatnya di pinggangnya untuk melindungi alat vitalnya. Dia telah T-E-L-A-N-J-A-N-G sebelumnya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Wanita ini datang terlalu tiba-tiba, jadi dia tidak punya waktu untuk berpakaian sendiri. Terlepas dari apa niat pihak lain, fakta bahwa dia tidak mengundangnya sudah cukup untuk membuat Yang Kai memandangnya sebagai musuh. Dia tidak ingat memiliki Raja Iblis seperti itu di bawah komandonya. Kekuatan pihak lain tidak lemah. Jelas bukan dari benua Cloud Shadow, atau bahkan dari benua Dataran Biru. Sangat menggelikan bahwa pelayan rendahan ini bahkan menyamar sebagai pelayan untuk mendekatinya. Tetapi dia tidak tahu apa tujuannya. "Kamu cukup berani. Benar-benar berani berbicara dengan ratu ini dengan cara seperti itu." Snow Demon jelas hampir meledak dalam kemarahan. Tapi dia masih tidak bisa menahan tawa. "Kamu cukup berani. Berani menerobos masuk saat seorang pria sedang mandi. Apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi antara seorang pria dan seorang wanita sendirian?" Saat dia berbicara, dia dengan sengaja melirik ke atas dan ke bawah, seolah-olah dia ingin menggunakan matanya untuk melihatnya. Snow Demon bertanya dengan ringan, "Apa yang kamu inginkan terjadi?" Yang Kai menyeringai dan berkata,
Ketika saatnya tiba, tombak akan menunjukkan apapun yang bisa terjadi. Snow Demon menatapnya dengan ekspresi aneh sebelum tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa. Meskipun penampilannya murni dan suci, itu tidak berarti dia tidak bisa memahami kata-kata Yang Kai. Sebaliknya, senyum ini membuatnya tampak agak menawan. Tertawalah, apakah itu benar-benar lucu? Jika kamu tertawa lagi, aku akan merontokkan gigimu. Yang Kai menatapnya dan mengutuk dalam hatinya. Mengapa semua wanita di wilayah iblis begitu tidak terkendali? Yu Rumeng seperti ini, dan iblis salju ini juga seperti ini. Sekarang dia hampir T, E, L, A, N, J, A, N, G. Dia bahkan tidak mencoba untuk berpaling. Setelah beberapa saat, senyum Snow Demon menghilang dan dia perlahan menggelengkan kepalanya. Rambutnya yang indah berkibar di belakangnya seperti peri perak. Awalnya, saya berencana untuk menghukum kamu dengan berat. Tetapi melihat betapa menariknya kamu, saya memutuskan untuk memberi kamu hadiah kecil. Hukuman, berhenti sejenak. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Yang Kai dan berkata, tapi sekali lagi, jika Yu Rumeng mengetahui bahwa kamu menggoda ratu ini seperti ini, apakah kamu pikir dia akan menghukummu? Alis Yang Kai berkerut saat dia dengan arogan menjawab. Tidak pasti siapa yang akan mengurus siapa. Tetapi kamu, nada bicaramu sama beraninya. Sikap arogan Yang Kai mengejutkan iblis salju sejenak. Seolah-olah dia tidak menyangka dia bahkan tidak menempatkan Yu Rumeng di matanya. Matanya yang indah dengan hati-hati mengamati Yang Kai sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar bersedia menghabiskan begitu banyak modal untukmu. Kata-kata ini membingungkan Yang Kai. Tetapi sebelum dia bisa menyelidiki lebih lanjut, Xiao Wu sudah tersandung ke dalam ruangan. Li Siqing, yang tinggal di sebelah, juga mendengar keributan itu dan bergegas untuk melihatnya. Namun, melihat tubuh T, E, L, A, N, J, A, N, G Yang Kai, Li Siqing dengan cepat menutup matanya dan berbalik. Asteris menabrak asteris. Dua baris tentara juga bergegas masuk dari luar, dengan Lao Ke memimpin, memenuhi seluruh ruangan. Meskipun Yang Kai hanya bertarung dengan iblis salju ini untuk waktu yang singkat, keributan yang ditimbulkannya tidak sedikit. Jika Lao Ke bahkan tidak menyadarinya, itu akan sangat tidak sopan. Bagaimanapun, dia adalah komandan istana kota. Raja Agung, apa yang terjadi? Lao Ke bertanya dengan heran. Yang Kai segera mengutuk, sekelompok sampah. Seseorang menyelinap ke kamarku dan kamu bahkan tidak tahu? Apa gunanya raja ini bagimu? Bahkan jika Snow Demon adalah Half Saint dan Lao Ke bukan lawannya, membiarkannya masuk ke kamarnya adalah kesalahan besar. Setidaknya, dia seharusnya menyadarinya. Baru saat itulah Lao Ke melihat seorang wanita berambut perak dengan sosok yang mempesona di ruangan itu. Dan lapisan tipis keringat segera muncul di dahinya saat dia menangkupkan tangannya dan berkata, Raja Agung, tolong tenangkan amarahmu. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, matanya yang menatap punggung Snow Demon dipenuhi amarah. Yang Kai melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Dia belum bisa menguji kekuatan wanita ini sekarang. Tapi sekarang dia bisa menggunakan Lao Ke untuk menyelidikinya. Lao Ke segera menerima perintah itu. Menekan amarahnya saat dia mengedarkan demonikinya dan mengirim serangan telapak tangan ke bahu Snow Demon. Mengubah telapak tangannya menjadi cakar di tengah jalan, jelas ingin menangkapnya terlebih dahulu. Cakar ini dipenuhi amarah, tetapi juga cukup kuat. Meskipun Lao Ke sudah tua, dia masih Raja Iblis tingkat tinggi. Iblis salju. Di sisi lain, tampaknya tidak memperhatikan ini dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Perlahan-lahan membalikkan tubuhnya ke samping saat dia melirik Lao Ke dengan matanya yang indah. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia diam-diam memperhatikan dia. Saat mata mereka bertemu, pupil Lao Ke tiba-tiba menyusut seukuran jarum. Dan aura Raja Iblis tingkat tinggi langsung menghilang seperti kepingan salju di bawah terik matahari. Tangannya tiba-tiba berhenti kurang dari 3 inci dari bahu ramping Snow Demon, menyebabkan angin kencang bertiup di rambut indah Snow Demon, menyebabkannya berkibar. Waktu seolah membeku. Keringat di dahi Lao Ke menjadi lebih padat, mengembun menjadi butiran keringat seukuran kacang yang mengalir di pipinya. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Xiao Wu juga tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya saat dia menatap profil Snow Demon dengan kaget. Melihat ini, Yang Kai mengerutkan kening, menatap Xiao Wu, dan kemudian menatap Lao Ke. Tiba-tiba merasa bahwa segalanya menjadi agak rumit. Dia jelas melihat ketakutan di mata Lao Ke. Lao Ke mengenali wanita ini, latar belakang macam apa yang dia miliki untuk bisa membuat Raja Iblis tingkat tinggi merasa takut? Apakah dia benar-benar seorang Half Saint seperti yang dia duga? Sementara dia masih sok, Lao Ke dengan cepat menarik tangannya dan berlutut dengan satu lutut.
Kepalanya menunduk saat dia berkata dengan suara gemetar. Lao Ke menyapa Yang Mulia. Tiba-tiba, para prajurit Demon Rache yang telah berdiri dalam barisan dan memelototi Snow Demon juga jatuh berlutut. Mata Yang Kai hampir keluar dari rongganya saat dia menatap iblis salju dengan tak percaya. Yang Mulia, alamat Lao Ke tentang wanita ini barusan terdengar jelas olehnya. Di seluruh wilayah iblis, hanya 12 Saint yang berdiri di puncak yang memiliki gelar Saint Venerable. Dan tidak satu pun dari Half Saint yang memiliki kualifikasi untuk menerima gelar seperti itu. Wanita ini sebenarnya adalah Demon Saint? Yang Kai langsung berkeringat dingin. Ini buruk. Awalnya, dia mengira bahwa orang ini hanyalah Half Saint. Dengan kekuatannya saat ini dan kekuatan perwujudannya, dia dapat dengan mudah menduduki Cloud Shadow. Pembudidaya setengah Saint tidak perlu ditakuti. Tetapi jika orang ini adalah Saint Iblis, situasinya akan sangat berbeda. Bahkan dengan keunggulan Cloud Shadow, bahkan jika perwujudannya adalah penguasa Cloud Shadow, mereka berdua tidak akan dapat dengan mudah mengalahkannya. Yang Kai tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya, karena dia adalah Saint Iblis. Mengapa dia harus berpura-pura menjadi pelayan dan menyelinap ke sini? Tidak heran Lao Ke dan yang lainnya tidak menemukan apapun. Jika Demon Saint telah memasuki tempat ini, bagaimana mereka bisa menemukannya? Tapi tidak peduli apa, masalah ini sepertinya akan sangat sulit untuk diselesaikan. Yang Kai tidak tahu mengapa Demon Saint ini datang ke Cloud Shadow. Tapi jelas dia ada di sini untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan diam-diam mendekatinya. Untungnya, dia memiliki lotus pemanasan jiwa. Kalau tidak dia akan jatuh ke dalam perangkapnya. Situasinya cukup mengkhawatirkan. Setelah Lao Ke memanggil nama Yang Mulia, mata Yang Kai berkedip saat dia mencari jalan keluar. Pada saat ini, Yang Kai sudah mengambil keputusan. Segera mengaktifkan hukum luar angkasa untuk melarikan diri dari tempat ini. Tidak peduli niat macam apa yang dia miliki. Seorang Demon Saint bukanlah seseorang yang bisa dia tolak saat ini. Jika dia jatuh ke tangan Demon Saint ini, bahkan jika dia ingin mati, itu hanya akan menjadi harapan yang sia-sia. Dia tidak seperti Yu Rumeng. Yu Rumeng memiliki teknik rahasia segel hati untuk menahannya. Jadi tidak peduli bagaimana dia memperlakukannya, Yu Rumeng tidak akan benar-benar melakukan apapun padanya. Kondisi mental wanita ini agak tidak normal. Siapa yang tahu jika dia telah menyiapkan siksaan untuknya. Namun, saat dia mengaktifkan Space Laws-nya, Snow Demon tiba-tiba berbalik dan bertanya sambil tersenyum. Kemana kamu ingin pergi? Mengatakan demikian, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya ke arah Yang Kai. Langit dan bumi disegel dan hukum hancur. Dan Yang Kai, yang sosoknya baru saja mulai melayang, tiba-tiba ditarik kembali dari kehampaan. Dengan ledakan keras, dia merasakan sakit yang tajam di dahinya. Dan dalam sekejap, penglihatannya menjadi kabur saat dia terlempar ke belakang, menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Ketika Yang Kai bangkit lagi, dia meringis dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya, hanya untuk menemukan benjolan besar. Mendongak, dia melihat Snow Demon tersenyum padanya dengan ekspresi nakal di wajahnya saat dia berjalan ke arahnya. Yang Kai dengan cepat mengangkat tangannya. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kami tuan-tuan tidak menggunakan kekerasan, oke? Petik 2. Senyum iblis salju itu indah dan mempesona. Tetapi Yang Kai merasa bahwa senyum ini lebih jahat dari apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Menyebabkan dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Ini benar-benar waktu yang buruk. Dia baik-baik saja di istana kota. Tapi sekarang Demon Saint datang mengetuk pintunya. Saat ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah Yu Rumeng. Tetapi Yu Rumeng masih berada di benua Pantom, ratusan juta kilometer jauhnya. Ketika dia menerima berita itu, bahkan tulangnya akan menjadi dingin. Bertindak secara verbal tetapi tidak secara fisik, iblis salju mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman, menyebabkan bibir merahnya menjadi lebih berkilau. Kamu benar-benar seorang pria terhormat. Apakah kamu menikmati omelanmu barusan? Mengatakan demikian, suaranya menjadi agak dingin. Pelayan rendahan itu benar-benar membuatnya marah. Dia adalah salah satu dari 12 Saint Iblis. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Bahkan Yu Rumeng harus direcoki olehnya, apalagi orang asing. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi barusan hanyalah kesalahpahaman. Saya harap Yang Mulia tidak akan mengingatnya. Dengan kata lain, jika seseorang tiba-tiba masuk saat Saint Venerable sedang mandi, bagaimana reaksi Saint Venerable? Lao Ke, yang setengah berlutut di tanah, mendengar kata-kata ini dan punggungnya langsung basah oleh keringat. Dia berpikir dalam hati, Raja Agung ini benar-benar berani mengatakan ini. Yang Mulia ini adalah seorang wanita. Namun dia benar-benar berani mengangkat topik seperti itu di depannya. Snow Demon dengan acuh tak acuh menjawab, tentu saja. Setelah membunuhnya dan mengekstraksi jiwanya,
dia akan menderita siksaan abadi. Tetapi bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan senior ini? Yakinlah, senior ini tidak akan membunuhmu. Paling-paling aku akan merobek lidahmu. Petik 2. Yang Kai memamerkan giginya dan melihat bahwa momentum pihak lain tidak hanya berkurang, tetapi malah terus meningkat. Dia tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Jadi dia segera menjadi marah. Meskipun kekuatan raja ini lebih rendah dari milikmu. Bahkan jika Saint itu ingin merobek lidahku, aku khawatir dia tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Jika Saint bersikeras melakukannya, raja ini hanya bisa bertarung sampai mati. Memegang juta pedang di depannya, ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi tenang. Snow Demon terkikik. Nah, itu menarik. Jika kamu tidak melawan, senior ini tidak akan bisa menikmati dirinya sendiri. Persetan dengan ibumu, Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Insiden hari ini adalah murni bencana yang tidak layak. Jika bukan karena pihak lain yang menyelinap ke tempat ini, tidak akan ada banyak masalah. Melihat wanita ini perlahan mendekatinya, Yang Kai dengan cepat menjadi tenang dan tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Langit dan bumi bergemuruh. Dan semua orang di ruangan itu merasa seolah-olah sebuah gunung besar menekan dada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Komandan Kepala Iblis dan Komandan Iblis dengan kultivasi yang lebih rendah bahkan memiliki darah yang menetes dari telinga dan hidung mereka, membuat mereka terlihat sangat menyedihkan. 10 langkah, 5 langkah, 3 langkah. Melihat Snow Demon dan Yang Kai semakin dekat, Demon Saint Smite juga mencapai puncaknya. Tiba-tiba, desahan datang dari belakang. Beilimo, apakah kamu sudah cukup? Begitu kata-kata ini keluar, iblis salju, yang hampir berada di depan Yang Kai, akhirnya berhenti dan menoleh ke belakang, tersenyum ringan. Apakah kamu akhirnya menunjukkan dirimu? Apakah kamu takut saya akan benar-benar menarik lidah pria kamu? Suara itu dengan dingin berkata, kamu bisa mencoba. Yang Kai mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat melalui celah dari Snow Demon dan menemukan bahwa orang yang baru saja berbicara tidak lain adalah Xiao Wu, yang telah mengikutinya dari Pantom Kontinen ke Cloud Shadow. Namun, pada saat ini, Xiao Wu, pelayan yang sebelumnya mematuhi perintah Yang Kai, tiba-tiba mengalami perubahan temperamen yang drastis. Meskipun wajahnya ditutupi bekas luka, aura menakutkan keluar dari tubuhnya, menyebabkan dia menjadi sangat bermartabat. Matanya dipenuhi amarah, seolah-olah dia berdiri di atas awan, memandang semua makhluk hidup. Yuru Meng. Pada saat ini, aura yang dipancarkan Xiao Wu tidak lain adalah aura Yuru Meng. Pikiran Yang Kai berkelebat saat dia segera menyadari apa yang terjadi. Keturunan jiwa? Saat itu, dia telah menghadapi situasi seperti ini ketika dia bersama penjaga di samping Yaolin. Setelah menembus segel ruang, gumpalan jiwa dari Kaisar Agung Jiwa Tenang turun. Pada saat ini, situasi Xiao Wu persis sama dengan penjaga di samping Yaolin. Jelas, gumpalan jiwa Yuru Meng telah mendarat di tubuhnya.